8 Juli untuk Papua dibongkar oleh Satuan Timur. Kami Satgas Papua Barat berjanji sampai mati. Layaklah laubinya. Kinaona Yepmum Telet Dormomo Wanyambe Foi Moi Yo Suba. Bersama-sama di tempat ini, bersama rakyat dan bersama seluruh tulang belulang yang sedang menyuburkan negeri ini, bersama alam. Karena Tuhan Maha Kuasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tempat yang Engkau berikan untuk kami hidup dan berkarya. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami dari detik ini sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran di muka bumi ini. Kami keluar dari genggaman mulut harimau, yaitu Republik Indonesia. Kami mau merdeka, kami mau kembali ke tempat kelahiran, ke dusun, ke rumah kami, yaitu Melanesia. Tak terbayang, juga tak terduga, beginilah kenyataan ini. Turut di dalam duniaku yang kudamba, yang ku nanti tiada lain, hanya kebebasan. Andai saja aku terbang tinggi, mata menelusur. Kenikmat berpulang, waktu datang. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami semua sebagai alat. Amin. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Terima kasih. Kita menyatakan kebenaran. Keyakinan mempunyai kebenaran harus ada di dalam diri kami masing-masing. Tidak boleh orang menyatakan kepada kami harus berjuang, kami harus bicara Papua Merdeka, tidak boleh. Kami harus menyatakan diri kami siap untuk menyatakan kebenaran itu. Hal-hal ini penting untuk kita pelajari bersama, saudara-saudara. Hal yang berikut, kita harus fokus berdoa kepada
keempat Perdana Menteri dan kelima pimpinan MSG. Kanaki, Fiji, Vanuatu, PNJ, dan Solomon Islands. Kami harus berdoa. Hanya kebijakan mereka itu karena doa bisa mengubahkan manuver politik. Manuver politik di kawasan Malaysia sangat besar. Kami sudah tidak berkuasa, kami tidak berdaya hari ini, tapi kami yakin bahwa kami punya Tuhan yang punya kekuatan besar. Kami harus berdoa, bukan kepunahan bangsa ini. Banyak orang Papua yang telah tiada. Kami mendengar cerita bahwa tahun 1969 jumlah orang Papua kurang lebih hampir mencapai 7 juta jiwa. Kira-kira data statistik hari ini yang ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Papua. Saudara-saudari biasa dengar berapa? Saudara-saudari biasa dengar berapa? Kurang lebih 2 juta. Kita di abang pintu mana? Kita di abang pintu di mana? Kita di abang pintu mana? Saudara-saudara sadar tidak sadar kita ada di abang pintu pemusnahan. Hari ini mau bicara Papua merdeka tetap mati juga. Hari ini kau tidak mau bicara tentang Papua merdeka tetap mati juga. Kau mau pilih yang mana? Bicara Papua merdeka mati. Tidak bicara mati. Lebih baik bicara Papua merdeka sambil mati. Lebih baik sambil mati sambil bicara Papua merdeka. Kalau tidak mau bicara mati juga. Bicara mati juga. Kau mau lari kemana? Kamu tahu akuarium kan tidak? Akuarium. Akuarium itu di dalam akuarium itu ada air, ada ikan, tapi bukan di laut. Orang kontrol ikan itu mereka tahu. Dan di mana orang yang punya ikan itu di dalam akuarium itu, dia mau ganti ikan itu sesuka hati dia. Dia mau ganti air itu sesuka hati dia. Dia mau bunuh itu sesuka hati dia. Rakyat Papua sedang hidup di dalam akuarium. Yang mau maju angkat tangan. Kalau yang mau merdeka, Komite Nasional Papua Barat, KNPB, statement politik mendukung ULMP menuju MSG. Kami bangsa Papua Barat sejak penciptaan sampai dunia kiamat, roh ahli waris dan pemilik negeri atas nama keluarga Melanesia yang telah pergi, atas nama keluarga Melanesia yang ada sekarang, dan atas nama keluarga Melanesia yang akan datang, serta atas nama Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Kami rakyat bangsa Papua Barat menyatakan bahwa kami bukan bagian dari ras Melayu Indonesia, tetapi kami bangsa Papua yang hidup di wilayah teritori West Papua adalah ras Melanesia di Pasifik Selatan. Orang Papua Barat sesungguhnya ras Melanesia dan dari 4 ras yang ada di Pasifik Selatan.
maka bangsa Papua memiliki hak politik yang sama untuk merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri, sama seperti saudara lain ras di Melanesia, di Pasifik Selatan, yaitu PNG, Fiji, Solomon Island, Vanuatu, dan New Caledonia Baru, Hanaki. Tetapi hak kami itu terus diabaikan dan terus dihancurkan atas keterlibatan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Telah membunuh nasib bangsa West Papua melalui resolusi PBB nomor 1752 yang mengesahkan perjanjian New York dan resolusi PBB nomor 2504. Padahal sebelumnya tahun 1945 ketika PBB didirikan, wilayah Papua belum punya pemerintahan sendiri, non-self-government territory, sehingga Papua dimasukkan ke dalam non-self-government territory pada Komisi Dekolonisasi PBB UN 24 Komite. Maka dibentuklah sebuah komisi Pasifik Selatan, South Pacific Committee, melalui perjanjian Canberra tanggal 6 Februari 1947 untuk mempercepat pembangunan bagi bangsa Papua, bangsa-bangsa di wilayah Pasifik Selatan, mulai dari bawah garis 0 derajat di bagian utara, di bagian barat mulai dari Nederland New Guinea, dan di bagian timur di Vanuatu, serta di bagian selatan di New Caledonia, berdasarkan perjanjian Canberra Agreement Pasal 2, Canberra Agreement. Hal ini dilakukan sesuai piagam PBB Pasal 73 yang disahkan melalui resolusi PBB nomor 1514 dan resolusi PBB nomor 1541, karena rumpun bangsa Melanesia tidak sama dengan rumpun bangsa Indonesia. Maka Belanda mendaftarkan wilayah Nederland Indonesia dan Nederland New Guinea, Papua Barat secara terpisah seperti Nederland Ireland dan Sierra. Maka PBB pun mengakui kemerdekaan Nederland Indonesia sejak pengakuan Belanda di Konferensi Meja Bundar KMB tanggal 29 Desember 1949. Maka klaim Indonesia di KMB adalah suatu pelanggaran terhadap piagam PBB Pasal 73 karena tidak menghargai hak penentuan nasib sendiri rumpun bangsa Melanesia, Papua Barat. Pelaksanaan referendum di Papua Barat tahun 1969 yang disebut penentuan pendapat rakyat PPRA pun melanggar pasal 18 perjanjian New York yang disahkan resolusi PBB nomor 1752 karena merubah aturan internasional menjadi sistem musyawarah sehingga melibatkan 600-an orang Indonesia dari KI dan Dobo serta 400-an orang asli Papua secara paksa oleh Kostrat di bawah pimpinan Brigjen Ali Murtopo. Padahal dalam pasal 18 perjanjian New York Agreement melarang orang Indonesia terlibat kecuali mereka yang tinggal sebelum tahun 1963. Orang Indonesia yang dikirim ke Papua untuk mengikuti proses PPRA adalah para guru agama yang dikirim ke kampung-kampung sejak tahun 1963 sampai 69. Amerika dan PBB wajib bertanggung jawab persoalan Papua sebab Amerika yang didesak Belanda serahkan administrasi Papua Barat di bawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy melalui ancaman pemutusan bantuan Marshall Plan untuk rehabilitasi bangunan yang porak-porandakan akibat gempuran Nazi Jerman. Maka Sekjen PBB dan Hammarskjöld asal Swedia dibunuh dan dicongkokkan, kemudian digantikan Sekjen PBB Utan asal Burma. Padahal dan Hammarskjöld telah mempersiapkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Melanesia di Papua Barat bersama Belanda. Tetapi UTA bersama diplomat Amerika Ellsworth Bunker yang diutus Presiden John F. Kennedy sebagai mediator penengah
antara Belanda dan Indonesia. Maka setelah administrasi Papua Barat jatuh ke tangan Indonesia tahun 1963, Soekarno membayar John F. Kennedy beberapa ribu ton emas melalui perjanjian Van Hinton di Swiss dengan Bank Swiss, serta Freeport mulai menandatangani kontrak kerja pertama tahun 1967 sebelum referendum atau Pepera tahun 1969. Akibat hingga detik ini tidak ada undang-undang Indonesia yang mensahkan Papua menjadi provinsi ke-26 untuk provinsi Papua dan provinsi ke-33 untuk provinsi Papua Barat. Keduanya cuma disahkan melalui Perpres nomor 1 tahun 1993 untuk provinsi Papua dan Impres nomor 1 tahun 2003 untuk provinsi Papua Barat. Hal ini mirip Timor Leste yang cuma disahkan melalui staf MPR, sebab kedua wilayah ini adalah negara lain yang terdaftar di Komisi Dekolonisasi PBB sejak tahun 1945. Makanya korupsi, manipulasi, genosid, marginalisasi, diskriminasi, penculikan, pemusnahan ras Melanesia secara sistematis, masif, dan terstruktur dilakukan oleh kolonial Indonesia selama kurang lebih 50 tahun lebih di Papua Barat. Maka rakyat Papua Barat harus menolak semua sistem kolonial untuk menghancurkan rakyat Papua. Papua Barat menghambat hak penentuan nasib sendiri berdasarkan resolusi PBB nomor 1514 dan 1541. Rakyat Papua Barat harus kembali ke keluarga kandungnya, Melanesia di Pasifik Selatan. Karena selama 54 tahun kami hidup bersama keluarga tiri Melayu Indonesia di Asia Tenggara. Kita harus kembali ke rumah kita, Melanesia. Berdasarkan hal tersebut, maka kami bangsa Papua Barat di wilayah teritori West Papua dari Sorong sampai Merauke menyampaikan bahwa kami bangsa Papua Barat. Satu, kami bangsa Papua Barat menyatakan bahwa bangsa Papua Barat bukan bagian dari ras Melayu di Asia Tenggara, tetapi kami adalah bangsa Papua Barat, ras Melanesia, orang Pasifik Selatan. Kami rakyat, nomor 2, kami rakyat bangsa Papua Barat menyatakan dukungan penuh terhadap ULWMP membawa West Papua kepada keluarga kandung Melanesia dan rumah kita di MSG. 3. Meminta kepada para pemimpin negara-negara anggota MSG agar tidak didikte oleh pemerintah Indonesia, karena hal itu akan mengurangi dan menghancurkan semangat nasionalisme Melanesia itu sendiri. 4. Bangsa Papua Barat mengharapkan agar para pemimpin MSG segera menindaklanjuti hasil keputusan KTP MSG yang ke-19 di Neumena Kanaki, telah memutuskan pentingnya hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat, sama seperti bangsa lain di Melanesia. 5. Rakyat Papua Barat telah memenuhi hasil keputusan para pimpinan MSG dalam komunike bersama 26 Juni di PNG. Oleh karena itu, dalam KTP MSG yang ke-20 di Honiara, ULWMP mewakili West Papua menjadi anggota penuh MSG. Perjuangan Papua Merdeka merupakan hak mutlak bagi rakyat Papua Barat demi mempertahankan identitas, harga diri, dan sebagai pemilik dan pewaris tanah Papua Barat oleh penciptanya. Demikianlah sikap dukungan rakyat West Papua kepada ULWMP yang menjadi ujung tombak untuk memberhentikan pemusnahan ras Melanesia di wilayah teritori West Papua dari Sorong sampai Merauke. Port Nubai, West Papua, 5 Juni 2015. Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat KNPB, Sekretaris Umum Ones Suniap. Tembusan ULWMP. Nomor kedua, Sekretariat MSG. Ketiga, Free West Papua Campaign di Kerajaan Inggris, Belanda, Australia, dan PNG. Nomor yang keempat, ILWP. Nomor 5,
IPWP nomor 6, pelapor khusus PBB nomor 7, arsip. Terima kasih. Yang berikut pernyataan sikap politik rakyat Papua yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat KNPB bersama dengan hasil sosialisasi ULMP yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat. Secara resmi kami akan serahkan kepada Parlemen Nasional West Papua, kemudian akan ditindaklanjuti ke ULMP menuju MSG. Untuk itu kepada Parlemen Nasional West Papua kami memohon berdiri. Politik rakyat Papua tentang aksi dukungan ULMP menuju ke MSG. Secara resmi saya memberi kesempatan kepada saudara Papua itu untuk menyerahkan kepada Parlemen Nasional West Papua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pernyataan sikap rakyat West Papua Barat kami serahkan kepada PNWP untuk melanjutkan kepada ULMP sebagai jembatan politik kami menuju ke MSG. Komite Nasional Papua Barat akan menyerahkan Papua adalah sekalipun sedikit dan tidak sempurna, tapi ini adalah kebenaran usaha dan jerih payah oleh anak negeri bangsa Papua. Kami berharap Parlemen Nasional West Papua, Negara Federal Papua Barat, NRPB dan WPNCL untuk menindaklanjuti dukungan rakyat Papua ini melalui ULMP kepada MSG. Harapan kami selalu ada kepada ULMP menjadi penghapus air mata darah rakyat bangsa Papua Barat. Perjuangan kita tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk menjadi anggota MSG itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Republik Indonesia sebagai pemerintah yang menguasai wilayah ini, menduduki dan menguasai wilayah ini, juga berjuang untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Republik Indonesia sedang bekerja keras untuk menggagalkan keanggotaan kita, perjuangan kita untuk menjadi anggota. Tetapi kita mempunyai dua alasan, yaitu alasan yang pertama adalah alasan wilayah dan harga. Wilayah kita di dalam peta teritorial Indonesia, wilayah West Papua adalah bagian yang termasuk di dalam wilayah peta Indonesia. Tetapi secara administratif belum terdaftar sebagai wilayah anggota Indonesia. Nah, itu dari wilayah. Dari sisi kita adalah rumpun bangsa-bangsa Indonesia. Dan ini fakta genetik yang tidak bisa kita sangkal.
Dan ini yang menjadi dasar komitmen Melanesia berdasarkan konstitusi MSC mengeluarkan sebuah keputusan politik dalam forum summit ke-19 di Nomea pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa bangsa Papua Barat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian mereka masih melihat ada kelemahan yang tidak bisa dihindari oleh Melanesia dan Papua Barat untuk terdaftar sebagai anggota MSC, yaitu belum adanya satu badan inklusif dan payung yang memayungi semua organisasi perjuangan, atau belum ada satu kata, satu kesepakatan, satu badan representasi nasional yang mewakili seluruh kepentingan bangsa Papua. Itu sebabnya pada tahun 2014 di Port Moresby, summit itu juga memutuskan untuk meminta kepada kita supaya semua organisasi bangsa Papua yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan kolonial Indonesia, bukan Indonesia di wilayah Papua Barat, harus bersatu. Nah, ini keputusan politik saudara-saudara kita Indonesia yang berada di wilayah timur. Ini artinya bahwa ada kesadaran dari saudara-saudara kita bahwa pentingnya menolong saudara-saudara kandung kita yang mengalami masalah yang sangat serius. Dan ini harus kita perhatikan dan kita sadari bahwa ada ancaman seperti yang tadi disampaikan oleh Tuan sudah bicara Tuan Wasoka. Mereka melihat seperti tadi apa yang disampaikan oleh Tuan Wasoka, bahwa kita ini berada dalam satu akuarium yang hidup kita diatur dan kita tidak bisa bergerak bebas seperti hak kita yang sesungguhnya. Nah, para pemimpin-pemimpin kita yang berada di sebelah, ya sudah kita, mereka hanya pesan kepada kita bahwa persatuan itu penting. Persatuan itu adalah kata kunci, dan persatuan itu adalah kekuatan di mana saudara-saudara itu dapat bersama kita untuk membebaskan Papua dari kolonialisme dan pembunuhan sistem. Persoalan hukum internasional bukan persoalan hukum Indonesia nasional. Maka penyelesaian persoalan Papua akan terjadi di perserikatan bangsa-bangsa. Dan ULMP adalah badan koordinasi nasional untuk seluruh organisasi perjuangan Papua Barat untuk merdeka. Bukan untuk kepentingan otonomi atau autos kelas atau bentuk lain, tetapi bebas, merdeka, menentukan nasib sendiri. Kita telah sepakat satu agenda, yaitu self-determination, satu mekanisme, yaitu penyelesaian upaya yurisdiksi hukum internasional di PBB, dengan cara-cara yang bermartabat. Jadi saya berharap sekali hari ini pernyataan dukungan kepada ULM
itu akan kami sampaikan melalui mekanisme di UMIP, kemudian akan dilanjutkan ke MSC dalam waktu dekat ini, dalam bulan ini juga, sebelum summit. Ya, kita tahu tanggal 18 itu acara pembukaan summit sebagai pemimpin berjuang untuk mengakhiri pendudukan dan kolonialisme Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas pernyataan dan daftar dukungan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan kepada para pemimpin-pemimpin MSC untuk mempertimbangkan itu lebih lanjut sebagai dasar keputusan politik MSC untuk menerima kita. Terima kasih. Mari kita beri aplaus sekali lagi. Masih semangat? Baik. Waktu selanjutnya kami beri kesempatan kepada perwakilan Dewan Komite dalam negeri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf, kami bukan Dewan Komite tapi tim kerja. Dewan Komite yang tadi, PNWP, Negara Republik Federal Papua Barat, PPP, kami tim kerja. Kami akan menindaklanjuti apa yang nanti akan diberikan oleh PNWP sebagai lembaga representatif rakyat West Papua. Begitu West Papua akan diterima sebagai MSJ, sebagai anggota MSJ dan tidak kembali kepada kita. Kuncinya adalah bagaimana caranya untuk meyakinkan kepada pimpinan MSC. Hari ini yang kita butuh adalah data, dana, dan dokumen lainnya. Untuk itu, kami berharap sebagai tim kerja, kami berharap untuk memenuhi syarat itu. Komite Nasional Papua Barat yang dilegitimasi oleh Dewan Komite sebagai eksekutor untuk mengeksekusi agenda-agenda rakyat Papua di lapangan, harap memaksimalkan dan mengerjakan semua agenda itu secara efektif untuk menjawab seluruh kerinduan rakyat Papua menjadi keanggotaan MSG. Dokumen hari ini akan kami menindaklanjuti. Untuk itu, atas kerjasamanya dan kerja keras Komite Nasional Papua Barat bersama Parlemen Nasional West Papua, kami mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus lagi.
pada tahun 6528 Juli, markas Arpai dibongkar oleh Laskar Papua. Pada tahun 6528 Juli, markas Arpai dibongkar oleh Laskar Papua. Kami tentara Sapurata Batalion Kasuari berjanji tetap berjuang sampai akhir merdeka. Kami tentara Sapurata Batalion Kasuari berjanji tetap berjuang sampai akhir merdeka. Pada tahun 6528 Juli, markas Arpai dibongkar oleh Laskar Papua. Pada tahun 65 kami tentara Sapurata Batalion Kasuari berjanji tetap berjuang sampai akhir merdeka. Happy